mungkin kita flashback ke sekitar ya 8 sampai 10 tahun lalu begitu ya. Kita coba flashback tentang satu peristiwa, mungkin saat itu misalnya kita di bawah pohon gitu ya, berdua dengan seseorang gitu ya. Saya nggak menceritakan ngapain berdua itu dengan seseorang, tetapi saya coba flashback ke sana, tetapi saya menceritakan tentang satu proses yang berkesan di bawah pohon tadi gitu. Kita bertemu dengan seseorang, kita berkomunikasi dengan seseorang dalam suasana dengan hati berdebar-debar begitu ya. Dan saat peristiwa tadi yang 8 sampai 10 tahun tadi misalnya, tiba-tiba ada tukang onde ataupun yang lewat dengan membawa musik begitu, ada musik yang lewat saat itu. Tentu ada lagu yang kita dengar dan lagu itu mungkin kita nggak pernah tahu itu lagu apa dan mungkin juga kita tidak suka dengan lagu itu. Nah, itu cerita 8 sampai 10 tahun lalu lah. Kemudian ini sekarang kita balik ke situasi sekarang. 8 sampai 10 tahun lalu itu berlalu, kita nggak pernah ingat lagi ya karena bukan jodohnya itu menjadi statusnya mantan begitu ya. Misalnya gitu ya, atau persahabatan itu udah selesai gitu ya. Nah, kemudian suatu saat kita tanpa sadar saat kita duduk di meja kita mendengarkan lagu yang sama persis dengan yang kita dengar 8 atau 10 tahun yang lalu gitu. Nah, yang saya mau menggambarkan apa yang terjadi dengan otak kita saat kita mendengar lagu tersebut gitu. Tiba-tiba memori kita akan balik ke masa 8 sampai 10 tahun lalu. Peristiwa tadi begitu tervisualisasi detil-mendetilnya. Gitu. Saking tervisualisasinya mungkin kita meneteskan air mata begitu. Menyesal kenapa kok nggak jadian gitu. Misalnya contoh, ini hanya sebagai ilustrasi. Nah, peristiwa tadi saya coba sandingkan dengan konteks hari kemarin. Waduh, kemarin saya lupa tuh ke pasar, lupa beli satu barang. Padahal udah saya tulis, udah saya ingat gitu. Atau kemarin saya sebenarnya mempersiapkan satu bahan. Kenapa kok lupa ya tadi disampaikan ke mahasiswa gitu ya. Padahal baru aja kemarin malam saya coba mengingat-ingat supaya itu disampaikan. Gitu. Saya lupa. Nah, lalu apa maksudnya saya sampaikan dua peristiwa ini? Peristiwa yang satu adalah peristiwa di mana data itu disimpan 10 tahun lalu. Peristiwa yang satu, data itu disimpan baru hari kemarin. Nah, kalau kita ibaratkan, sebenarnya ini dua data disimpan di komputer. Nah, saya nggak bicara otak yang beda, saya bicara otak yang sama. Yang saya mau sampaikan adalah sebenarnya kenapa sih kalau ibaratnya otak kita adalah komputer gitu ya, dan peristiwa-peristiwa ini adalah data, kenapa otak kita menyimpan data yang satu lebih lengkap dibandingkan dengan data yang lain? Sekali lagi saya sampaikan, kita bicara di komputer yang sama, kita bicara di otak yang sama. Yang pasti jawabannya adalah bukan soal lamanya data, bukan soal kompleksnya data, tetapi ada satu mekanisme di mana data ini akan disimpan di otak kita, di memori kita. Nah, inilah yang akan kita coba diskusi sama-sama. Sebenarnya otak kita sebenarnya Tuhan menciptakan jauh di atas komputer, jauh di atas laptop kita, jauh di atas handphone kita, begitu. Kalau kita mengetahui apa rahasia-rahasia, kenapa data satu disimpan lebih lama dibandingkan dengan yang lain, kenapa enggak kita gunakan kemampuan ini untuk mempelajari apa yang terjadi pada sehari-hari. Data 10 tahun bisa diingat begitu mendetil, tetapi kenapa data yang satu hari bisa dilupakan? Kalau kita bisa switch balik, gitu ya, tentunya ini akan bermanfaat untuk aktivitas kita sehari-hari. Mohon maaf kalau suara saya keputus-putus, tolong disampaikan. Takutnya sinyalnya tidak stabil. Oke, saya lanjutkan. Nah, inilah yang kita mau belajar, prinsip dasar penyimpanan memori di otak. Nah,
ada satu statement, katanya otak kita begitu ya, itu hanya dimanfaatkan mungkin hanya 10-20% dari kapasitas yang Tuhan berikan gitu. Sulit memang untuk membuktikannya, tetapi sekali lagi saya coba menjelaskan dengan gambar ini gitu. Sebenarnya berapa banyak sih sel otak yang dipakai untuk satu aktivitas tertentu gitu. Lebah gitu. Lebah itu katanya ada sekitar 7.000 sel saraf. Neuron itu sel saraf. Dengan 7.000 sel saraf, lebah itu bisa ngapain aja sih gitu ya. Artinya dengan 7.000 sel saraf, lebah itu bisa membuat dan memelihara sarang lebah tentunya, menghitung jarak tentunya, menghasilkan madu gitu ya, berpasangan, menjaga anak-anaknya, jangan sampai sarangnya dirusak ya, akan ngumpulin teman-temannya gitu ya, mengejar si perusak tadi, dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan hanya 7.000 neuron, begitu ya. Termasuk juga neuron yang sel saraf yang membuat gerakan di sayapnya, gerakan di kakinya untuk melihat dan sebagainya. Itu pasti lewat sistem saraf. Itu hanya 7.000. Pertanyaannya adalah berapa sih byte atau sel saraf yang Tuhan berikan pada setiap kita yang hadir di sini gitu ya. Sebelum saya menyebut angkanya, boleh ditebak-tebak sendiri gitu seberapa jauh meleset angkanya gitu. Nah, inilah otak kita dan ternyata Tuhan menciptakan bukan 10.000, bukan 100.000, bukan sejuta, tetapi yang pasti nolnya 12. Nah, inilah sel saraf yang kurang lebih itu ada di otak kita. Bandingkan kembali lagi dengan yang 7.000. Nah, sel saraf kita jauh lebih banyak dari sekedar 7.000. Tetapi persoalannya, yang membuat saraf bekerja bukan juga banyaknya sel saraf, tetapi kombinasi-kombinasi sinaps-sinaps, sambungan-sambungan sel saraf yang bekerja satu sama lain. Nah, jadi oke. Nah, inilah sinaps yang penting. Jadi artinya jumlah sel saraf 3 tahun pertama kurang lebih sama gitu. Tetapi stimulasi itu sangat menentukan banyaknya sinaps-sinaps yang terbentuk seiring dengan proses kehidupan kita begitu. Sehingga sering dikatakan gini, kalau saya karena kebetulan saya dokter saraf, saya kalau ditanya organ mana sih yang penting, saya tentu akan menjawab otak kita gitu. Bukan berarti organ lain nggak penting, tetapi buktinya sebenarnya sederhana gitu. Kan kita tersinggung ya kalau disebut nggak punya otak dibandingkan dengan nggak punya kaki misalnya gitu ya. Tetapi itu joke aja. Tetapi saya menggambarkan bahwa memang otaklah yang menentukan esensi kita sebagai spesies tertinggi di muka bumi ini begitu ya. Dan esensi otak itu satu organ yang berubah dari mulai lahir sampai kita meninggal gitu, berbeda dengan organ lain. Dan sinap-sinap inilah yang terus berkembang gitu ya, meskipun sel saraf itu sudah terbentuk di 3 tahun pertama itu udah lengkap katanya, tetapi sinap-sinap inilah yang akan semakin banyak bila terus distimulasi. Nah, sehingga sebelum masuk ke soal memori tadi, kadang-kadang konsen kita adalah berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan gizi buruk, stimulasinya jelek gitu. Jadi artinya ya mungkin jadi penjahat jalanan. Tapi kalau sekarang kan istilahnya gizinya bagus, artinya sel otaknya terbentuk sempurna, tetapi stimulasi jelek gitu. Nah, ini yang menjadi repot kan. Kalau berdiri di pemerintahan, jadi petinggi, segala macam, pasti karakternya nggak bagus. Nah, ini kita masuk lalu ke konsep memori kita, begitu. Kita masuk mengenai, tadi waktu membeli komputer kan pertanyaannya, berapa sih memori komputer kita, begitu ya. Karena kalau nanti memorinya cuma sedikit, repot. Kalau ada nanti software yang baru, memorinya kecil, itu akan ngehang komputernya gitu. Tetapi nggak usah khawatir sebenarnya, karena Tuhan kalau bicara otak boleh dibilang itu memori itu nggak habis-habis gitu.
malah saya bilang baru 20%, belum maksimal digunakan. Nah, saya mulai masuk kepada prinsip memori itu disimpan, gitu ya. Jadi prinsip-prinsip di mana data yang masuk itu disimpan. Gitu. Seperti sama kita mengetik di komputer, kemudian data itu disimpan. Seperti sama kita mengcopy satu video, misalnya dari YouTube, kemudian disimpan, gitu ya. Kemudian, apakah semua data akan disimpan lama? Kalau di komputer tergantung kita juga. Kalau datanya terlalu besar, sangat mengganggu, kita hapus, gitu. Jadi tidak setiap data di komputer akan kita simpan dalam jangka waktu yang lama, akan menjadi beban. Nah, ini ada mekanisme sendiri di mana data-data ini akan disimpan lama, dan ada mekanisme sendiri di mana data-data ini akan dibuang. Gitu. Tergantung siapa? Tergantung kita sebenarnya. Gitu. Nah, tetapi konsep yang paling penting adalah yang disebut dengan kecerdasan nantinya adalah menyimpan data yang penting yang harus kita ingat dan kita simpan, dan membuang data yang nggak penting, data negatif yang kita harus nggak perlu dan kita harus buang sebenarnya. Itu. Jangan kebalik. Sekali lagi, jangan kebalik. Nanti kalau kebalik, jadilah kita manusia yang depresif, cemas, dan selebihnya. Nah, kita masuk mengenai konsep bagaimana data itu disimpan. Karena kalau tahu konsepnya, bagaimana kita nanti mengakselerasi supaya data ini yang penting ini disimpan lebih banyak, gitu ya. Ini secara sepintas kita lihat di sini. Saya nggak tahu saya menggerakkan kursor, tetapi mudah-mudahan kelihatan. Ini prinsipnya adalah bahwa data itu pasti masuk lewat fungsi sensorik kita. Fungsi sensorik kita apa sih? Apa yang kita lihat, mata kita, gitu ya. Apa yang kita dengar, itu telinga kita. Apa yang kita kecap, kita rasa, begitu ya, itu akan menjadi memori. Apa yang kita raba, rasa, itu yang menjadi memori. Gitu. Semuanya bisa menjadi memori. Itu masuk ke sistem sensorik. Nah, tentu saat waktu masuk ke sistem sensorik, mungkin ada gambar yang lebih bagus. Nah, kita lihat di sini aja. Saat kita masuk ke sistem sensorik, tentu saat kita meningkatkan fungsi sensorik kita, itu akan kita semakin aware tentang data itu masuk apa enggak. Karena kadang-kadang data ini masuk, kita nggak aware juga, gitu ya. Saat kita misalnya dalam keadaan yang sangat aware, tinggi, begitu ya, sentuhan, colekan dari orang yang sangat kita sebel banget gitu kalau dicolek sama dia, begitu ya, itu akan keingat banget. Gitu. Tetapi itu contoh yang data sensorik yang di kulit. Tetapi kalau kita lagi excited tentang sesuatu, lagi naik gunung, lihat pemandangan yang indah, kadang-kadang kita nggak nyadar ya, baru nyadar waktu mandi kok kayaknya ada pedih-pedih di betis kita. Ternyata waktu mungkin naik gunung itu ada duri atau ranting yang kebeset di kita gitu. Nah, itu dua data yang menggambarkan bahwa penting saat sensorik masuk, kondisi kita seperti apa. Gitu. Nah, kemudian juga sama, penghidup kita misalnya. Satu peristiwa di sensorik itu akan berkumpul dengan peristiwa lain. Gitu ya. Tanpa sadar mungkin kita semua di sini kalau nyium bau gas langsung bubar semua, keluar gitu misalnya ya. Bau gas ini pasti meledak. Gitu. Tapi apakah itu dipelajari? Sebenarnya tanpa sadar iya. Kita mencium bahwa yang kita cium itu gas, dan apakah pernah mengalami ledakan? Belum tentu. Tetapi ada satu peristiwa, entah di satu zaman atau kapanpun, bahwa ini bau gas, ini beracun dan berbahaya, misalnya. Begitu ya. Minyak wangi yang sama dihubungkan dengan peristiwa yang berbeda saat sensorik itu masuk, misalnya. Wangi bukan soal wanginya, gitu ya. Wangi melati bagi seseorang mengingatkan tentang mungkin sekali lagi orang yang dikasihi, begitu ya. Tetapi wangi melati kalau pas dengarnya lagi nonton film sesuatu yang menyeramkan gitu, saat mendengarkan itu sesuatu akan menimbulkan ingatan tertentu, terhubung, terasosiasi. Pendengaran sama, apa yang kita dengar saat kita mungkin mengalami satu momen prestasi tertentu, kemudian lagu saat waktu itu ada lagu diputar, We Are the Champion, atau
Saat mendengar lagu itu kita flashback kembali kepada satu peristiwa saat kita di atas panggung misalnya. Kenapa saya ungkapkan ini? Nanti ini bisa digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa kita sebenarnya yang disebut dengan jangkar gitu. Saat kita mengalami lagi down, kita butuh satu peristiwa yang membuat kita up gitu. Lihat, penglihatan tentu gitu ya. Apa yang kita lihat itu akan menjadi sesuatu peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk gitu. Tetapi yang saya mau sampaikan begini, artinya semakin banyak sensorik ini distimulasi, apalagi bukan hanya pendengaran, tapi penglihatan dalam belajar misalnya. Dia melihat, dia mendengar, tentu harusnya lebih diingat. Gitu. Apalagi kalau yang dilihat dan didengar ada hubungan tentang peristiwa tertentu yang terkait dengan situasi yang emosional. Gitu. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang disebut dengan data nanti. Nah, data ini saya selalu bagi 3 gitu, loncat sedikit. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hidup, kita kecap gitu, kita rasa, itu disebut data. Nah, data ini kalau kita bagi ada 3 sebenarnya. Data yang netral sama data yang emosional. Data emosional akan menjadi data emosional positif, ada yang negatif. Nanti kita akan bahas mungkin kalau nanti tersambung ke mengenai data ini lagi. Nah, kembali lagi ke konsep penyimpanan memori, data ini masuk ke sistem sensorik. Kemudian dari sistem sensorik ini ada pilihan sebenarnya. Apakah akan dilupakan gitu ya, ataukah dia akan masuk ke short term memori. Tentu kalau semakin kita dewasa, semakin kita bisa memilah mana data yang akan kita masukkan jangka waktu singkat atau jangka waktu panjang. Tentunya berbagai peristiwa yang kita inginkan masuk, pelajaran yang mau disiapkan untuk ujian, saya mempersiapkan bahan presentasi, tentu kita mau masukkan ke setidaknya nanti short term memory, ke depannya menjadi long term memory. Kalau data yang menyebalkan, ribut dengan tetangga kemarin kita usahakan kan sebenarnya udah lupain aja gitu, meskipun sulit begitu ya. Tapi di sistem sensorik ini ada buffer yang kita mau menentukan sebenarnya data itu mau tujuannya apa sih, disimpan lama atau mau diabaikan. Nah, dalam konteks pembelajaran khususnya mahasiswa, penting di tahap awal ini gitu. Kalau mahasiswa itu udah nggak ada motivasi, sulit sebenarnya mau masuk ke poin nomor 3, ke short term memory, atau bahkan ke long term memory. Begitu. Jadi saat di awal, sudah ada sebenarnya konsep di otak kita harus mau simpen di mana. Gitu. Kalau dari awal nggak perlu, nggak penting, tidak ada gunanya, sekali lagi itu nggak akan disimpan lama. Itu konteks otak. Gitu. Saya waktu itu memberi contoh dalam beberapa sharing seperti ini. Misalnya saja di forum ini, misalnya contoh kenapa motivasi itu penting di awal. Saya tiba-tiba mengajarkan Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajarkan bagaimana cara memasang peluru di senapan supaya pelurunya bisa masuk dan bagaimana cara menembak tepat sasaran. Mungkin kalau saya masuk ke kelas dan mengajarkan ke Bapak Ibu tentang bagaimana memasang senapan, ya semua orang mungkin apalagi jam 1 siang itu akan menguap gitu fungsinya untuk apa gitu. Tetapi kalau dibalik itu saya sampaikan, Bapak Ibu saya dapat informasi dari pemerintah bahwa sebentar lagi ada makhluk asing yang datang ke planet kita gitu. Dan tentara kita cukup sedikit dan Bapak Ibu diminta untuk bertahan diri sendiri dan pemerintah hanya menyediakan senapannya gitu. Nah, saat disampaikan itu, ada motivasi, ada survival, ada faktor emosional. Itu data itu akan lebih ada tujuan untuk dimasukkan lebih lama gitu ya. Meskipun kapasitas memori tadi yang tadinya remote begitu ya, itu berusaha untuk memasukkan data apapun yang dirasa itu penting, apalagi menyangkut survival. Nah, kita masuk ke short term memory. Apakah data-data yang short term memory akan menjadi long term memory? Tidak juga gitu.
Nah, disinilah ada yang disebut dengan konsolidasi. Data tadi harus dikonsolidasi supaya bisa masuk ke long term memory, begitu. Baru sebenarnya yang paling penting dalam hari-hari itu yang saya loncat dulu setelah long term memory, data itu ya harus bisa di-recall. Saat mau ujian, saat menjawab A, B, C, D, E, mana yang benar, itu kan sebenarnya recall. Berdasarkan data yang udah disimpan di otak kita. Begitu. Kalau inilah yang menyebabkan kita naik bus nggak tersesat, naik motor nggak jatuh, begitu ya. Kemudian kita bisa hari ini mendengarkan, begitu ya. Tentu berdasarkan data-data yang sebelumnya udah ada di otak kita. Gitu. Nah, seringkali saya juga ditanya, apalagi kalau tadi mungkin Bapak Ibu lihat, saya sendiri sebenarnya lebih banyak mengurusi lansia, gitu. Tetapi saat nanti bulan Alzheimer, bulan September, banyak juga anak-anak yang dibawa ke saya, dok, ini anak saya SMP lupa, jangan-jangan ada bakat Alzheimer enggak gitu. Nah, yang disebut lupa adalah sebenarnya peristiwa yang terjadi setelah data itu masuk sebenarnya. Setelah di fase ke short term memory harusnya, gitu ya, minimal. Tapi kalau data aja belum masuk karena gangguan atensi, itu bukan lupa, ya datanya memang belum masuk gitu ya. Artinya saat dia belajar ya nggak ada attention, nggak ada konsentrasi, nggak terjadi peristiwa satu ketiga, yang ada peristiwa satu langsung kedua gitu, karena atensi tadi gitu. Sehingga ada yang disebut dengan ADHD, misalnya ada anak yang attention deficit disorder gitu ya. Itu bukan lupa sebenarnya, jangan-jangan datanya memang belum masuk gitu. Apalagi belum masuk ke long term memory. Saya sering tanya biasanya kalau nonton film tuh anaknya, Bu, ingat nggak cerita filmnya? Oh, ingat banget. Ya udah, artinya otaknya beres, Bu. Cuma istilahnya otaknya memilah aja data mana yang mau disimpan lama, data mana yang nggak mau disimpan gitu. Mungkin pelajaran dia nggak suka gitu. Buktinya nonton film dia ingat. Saya loncat dulu. Nah, ini jadi ada yang disebut dengan konsolidasi. Nanti berbagai peristiwa kita bisa meningkatkan konsolidasi ini, gitu ya. Termasuk tidur yang cukup, misalnya itu salah satu peristiwa konsolidasi. Ya. Setelah kita membaca, kita merangkum, dibuat gambar, divisualisasi lagi. Kalau saya belajar gejala klinis satu penyakit, saya lebih suka saya gambar ulang, repetitif, supaya itu menjadi solid, data itu akan tersimpan lebih lama di otak saya. Begitu. Nah, inilah kalau kita bagaimana memaksimalkan memori kita, sebenarnya sama seperti istilah bagaimana menyimpan data kita di long term memory kita. Gitu. Nah, saya mulai masuk kepada prinsip otak mengingat. Gitu. Nah, prinsip otak mengingat ada beberapa hal. Ini mungkin Bapak Ibu pasti setelah diinformasikan juga, oh iya emang begitulah, gitu, emang begitu, gitu. Otak kita akan mengingat itu kalau data itu berbeda, begitu. Kalau data itu ekstrim berbeda, itu akan lebih diingat. Kalau ada 1.000 sapi di padang rumput, tentu sapi yang warna pink yang berbeda yang akan kita ingat. Kita akan ceritakan ulang-ulang karena saking excitednya bahwa itu ada sapi itu warna aneh loh, warna pink begitu ya, dan sebagainya gitu. Dan sesuatu yang berbeda itu akan lebih diingat gitu. Artinya apa? Kalau ada data netral, non emosional, data netral, non emosional, saya usahakan data tadi supaya diingat di otak kita, saya buat sesuatu yang berbeda. Nanti kita lihat contohnya di belakang. Visualisasi. Nah, uniknya kenapa anak tadi kok lebih ingat dengan sesuatu yang di film gitu dibandingkan dengan yang kita ajarkan gitu ya. Anak ini cerdas karena nonton film 10 menit, dia tertarik, sebulan kemudian ditanya film itu, dia ingat semua tanpa harus belajar tiap hari mengingat film tadi. Bayangkan dengan pelajaran di sekolah yang diingat-ingat terus, belum ditambah dimarahin sama mamanya gitu kan. Hitam putih, kemudian nggak menarik mungkin bagi dia. Diulang-ulang, nggak inget-inget tuh begitu. Udah diulang-ulang padahal. Gitu. Tetapi kenapa film yang 10 menit ingat gitu.
Tetapi saya mau menunjukkan bahwa sekali lagi otaknya sama, tetapi anak ini bisa mengingat sangat cerdas satu film, tetapi tidak dengan yang lain. Anaknya cerdas, artinya memorinya bagus. Tinggal memilah data mana yang akan dimasukkan, mana yang enggak. Begitu. Nah, jadi selalu untuk mengingat data itu harus dalam bentuk yang tervisualisasi. Satu dimensi harus diubah menjadi 3 dimensi. Dan ini juga yang saya lakukan. Kalau enggak, saya juga akan lupa kalau mengingat data yang sifatnya 1 atau 2 dimensi. Gitu. Saya akan ubah menjadi 3 atau 4 dimensi. Nanti kita lihat contohnya. Nah, warna gitu ya. Entah kenapa Tuhan menciptakan, memang bahkan di mata kita retina itu dibedakan 2, ada yang melihat hitam putih, ada yang untuk melihat warna begitu. Pelangi yang pasti berwarna-warni, bukan satu warna. Pasien depresif itu menjadi hitam putih semuanya, bahkan kalau yang depresi berat, kalau kita tanya mimpinya itu hitam putih begitu. Jadi artinya warna itu membuat otak kita menjadi lebih semangat, lebih excited, lebih positif gitu. Itu. Jadi warna itu menjadi satu hal yang penting untuk mengingat. Kemudian irama, kita tahu semua bahwa sulit ya kalau saya mengingat satu lirik lagu, saya harus kaitkan dengan iramanya, begitu ya. Saat kita mengingat iramanya, kita mengingat bait lagunya gitu. Meskipun nanti yang cukup unik juga, perhatikan Bapak Ibu, kalau kita lagi sedih disetelkan lagu, kita akan lebih ingat ke liriknya gitu. Tapi kalau kita lagi happy, kita nggak peduli kata-katanya, tetapi kita lebih suka kepada beat-nya atau kepada nadanya gitu ya, itu. Nah, ini yang paling penting. Tadi supaya mengingat itu, yang pasti ada warna, ada visualisasinya, kemudian ada irama. Yang penting semuanya adalah asosiasinya. Segala peristiwa, segala data itu kalau terkait satu sama lain, kemudian apalagi ditambah dengan adanya unsur emosional, gitu ya, karena kalau kita belajar otak kita, gitu, ternyata pusat memori kita itu tersambung dengan sistem limbik kita. Secara secara naturalnya, saya sering ditanya, gitu, khususnya pada pasien demensia, kenapa sih seiring kita menua jadi demensia, itu pada pasien demensia cenderung jadi negatif semua perilakunya, gitu, curigaan sama orang, marah-marah, gitu. Nah, saya kembali ke konsep otak mengingat, gitu. Sebenarnya entah kenapa, tadi saya sampaikan bahwa kecerdasan kita tuh ada 2, mengingat yang perlu diingat, melupakan yang kita nggak perlu ingat sebenarnya. Tetapi Tuhan juga menciptakan kenapa satu peristiwa negatif gampang diingat, gitu. Intinya sih supaya kita survive, gitu. Itu yang membuat katanya spesies manusia tetap ada dibandingkan dinosaurus, gitu. Nah, tetapi dalam konteks pembelajaran, itu konteks yang lain, kita membahas kasus depresi seperti itu. Tapi dalam konteks pembelajaran, saya justru balik. Kalau data itu semakin sulit diingat, salah satu teknik mengingat adalah membuat data itu menjadi satu skenario didampingi satu emosional peristiwa yang tanda kutip kita buat cerita yang negatif. Apa yang disebut dengan cerita negatif? Saya contohkan, misalnya gini, ini contoh karena background saya dokter tuh banyak hafalan sebenarnya. Dibandingkan dengan teknik, wow, di kedokteran banyak hafalan gitu. Bagaimana data yang 10 tahun lalu saya bisa ingat, misalnya sebagai contoh gini. Ini contoh aja. Dokter Yuda gimana sih membedakan kalau mata nih, visusnya menurun, itu kalau kita udah bicara saraf mata gitu, sama retina, kan kalau terganggu kan sama-sama visus menurun. Gimana membedakannya? Membedakannya adalah kalau saraf kedua kena, itu tidak bisa membedakan warna hijau dengan merah. Tapi kalau retina terkena, tidak bisa membedakan kuning dan biru. Itu kalau kita tes warna. Nah, data tadi adalah data yang saya ingat bukan kemarin, atau bukan tadi pagi karena saya presentasi hari ini, bukan.
Tetapi itu data yang saya ingat waktu zaman saya koas gitu. Nah, bayangkan kalau data cuma kuning, merah, biru, tidak bisa tadi merah dengan hijau itu untuk saraf kedua. Itu data yang sangat netral. Saya bisa kebalik-balik. Bisa kebalik-balik, apalagi kalau pasiennya, saya kan nggak berhadapan dengan pasien yang gangguan mata tiap hari gitu ya. Bisa kebalik-balik. Mungkin saya akan mengingat, kemarin itu yang membedakan itu apa gitu. Tetapi saya harus mengubah data tadi menjadi yang menurut saya paling ingat, data yang emosional gitu. Saya membayangkan satu mata ketusuk dengan bambu misalnya, keluar nanah warna hijau dan darah warna merah. Dan saya ingat, karena semakin itu menyeramkan buat saya begitu ya, karena susah mengingatnya untuk data itu, saya semakin membuat data itu memasukkan unsur emosionalnya. Tidak sekedar mengubah 2-3 dimensi atau 4 dimensi, nanti salah satu caranya kan itu, atau mengubah menjadi warna atau gambar, enggak, tetapi harus memasukkan unsur yang lebih ekstrim begitu. Nah, kita masuk yang disebut dengan asosiasi gitu. Setelah kita belajar bahwa data ini harus dibuat berwarna, data ini harus dibuat tervisualisasi gitu ya. Data ini ada irama dalam kasus tertentu. Nah, saya contohkan seperti ini. Kalau kita nggak mempunyai sistem cara penyimpanan memori, tentu data kita yang kita pelajarin itu akan kebingungan gitu. Kita harus susun tertata rapih di otak kita gitu ya. Nah, inilah yang seperti misalnya kita mencari satu buku, nggak ada tata polanya, kita akan kebingungan. Tetapi kalau buku ini tersimpan rapih, kita akan tahu gitu. Tentu kita kalau mencari buku sejarah tentang perang Diponegoro, jangan cari di rak yang matematika misalnya. Cari di sejarah. Sejarah itu kalau ada internasional sama nasional, cari yang sejarah yang nasional gitu ya. Kalau di lemari itu dibagi berdasarkan tahun, akan nyari di tahun yang mana data itu mau diambil gitu. Sama komputer kita, itu ada folder-folder yang kita simpan gitu dengan rapi. Kalau menyangkut tugas saya di Atmajaya, saya kasih judul Atmajaya. Kalau tugas di organisasi, saya tulis organisasinya, saya tulis. Nah, otak kita sebenarnya konsepnya itu hampir mirip. Saat menyimpan data, buatlah terpola gitu. Sehingga kalau yang pernah diskusi dengan saya selalu nanya, "Dek, kamu diskusi topiknya apa dulu nih?" "Oh, saraf pusat." Oke, kalau mau saraf pusat, kita bicara mau topik yang degeneratif atau non degeneratif dulu. Saya terpola dulu supaya saya sampai ke memori mana dari saya mau menjelaskan. Nah, saya contohkan Bapak Ibu, ini saya tahu jam 1 siang gitu ya, tetapi saya sampaikan di sini ada data hitam putih gitu ya. Silakan dilihat sebentar aja gitu. Ada beberapa barang yang harus dibeli saat ke pasar. Ini sangat tidak terpola gitu. Ada daging sapi, kemudian ada lipstik, ada tomat, lem tikus, beras, telur, sepatu, cat, pembersih lantai, panci, teko, makanan kucing, sapu lidi, dan segala macam. Nah, data ini adalah data yang contoh data netral. Sifatnya hitam putih tanpa ada unsur emosional sama sekali begitu. Padahal otak kita diciptakan oleh Tuhan, retina aja berwarna begitu. Kemudian otak kita adalah otak yang tervisualisasi gitu. Semakin dia tervisualisasi, semakin bentuknya 4 dimensi, itu akan semakin diingat. Kemudian otak kita adalah otak yang asosiasi gitu. Kalau semakin unsur tadi ada unsur emosionalnya, ada yang berbeda, ada yang ekstrim lucu atau ekstrim menyeramkan, itu akan lebih diingat gitu. Nah, ini contoh sederhana di pertemuan singkat hari ini, sebenarnya data yang berantakan ini harus diubah menjadi data yang ada unsur yang mudah diingat di kita. Karena kalau kita terbiasa untuk mengubah data ini menjadi data yang sifatnya visual, ada emosional, terkoneksi satu sama lain, itu akan kapasitas memori kita akan lebih ingat gitu. Sesimpel sebenarnya sebelum masuk ke sini data yang berantakan ini, kalau saya ke tempat parkir gitu di lantai 7 gitu ya, kemudian di A3 misalnya lantai 7 gitu ya, kemudian di mall yang cukup besar gitu.
saat di ke mall, saya pasti akan ketemu ada barang diskon di sana. Itu lebih emosional. Wah, ini diskon nih, 50%, padahal barang ini saya inginkan gitu ya. Kemudian lagi muter-muter mall, ketemu teman lama lagi ngobrol dulu gitu ya. Kemudian makan makannya enak. Itu data-data yang sifatnya emosional. Apa yang terjadi dengan data yang netral? Yang soal saya parkir di lantai 7 di A3, Bapak Ibu. Bisa lupa ya. Artinya kita kebingungan, aduh tadi parkir di nomor berapa ya? Atau tadi saya taruh di mana ya gitu ya kendaraan saya. Nah, saya selalu membiasakan mengubah data tadi menjadi data yang sifatnya emosional, ada visualisasi gitu ya terbentuk gitu. Oh, A3 ayam kaki 3 kayaknya unik banget gitu di otak saya begitu ya. 7 ya, yang saya tahu ada langit ke-7 gitu. Jadi ayam kaki 3 ada di langit ke-7 gitu. Nah, dengan mengubah tadi itu akan semakin diingat dan saya nggak akan terbalik gitu. Tadi langit ke-3 apa langit ke-7? Karena langit ke-7-nya udah ada di otak saya sebenarnya. Ayam kaki 3 itu sesuatu yang unik bagi saya dan saat saya mengingat itu saya visualisasikan gitu. Nah, ini juga sama. Data yang random seperti ini adalah setidaknya yang saya alami waktu saya belajar di kedokteran gitu. Artinya saya belajar tentang ilmu-ilmu baru, belajar tentang gejala penyakit, belajar tentang anak umur berapa diimunisasi, urutannya seperti apa, itu hafalan semua begitu. Dan amat sulit kalau nggak ada pola-pola untuk mengingat data. Konteksnya adalah saat data itu semakin sifatnya random, hitam putih, nggak ada unsur emosional, gitu ya. Itu kita akan semakin lupa begitu. Dan saya selalu memasukkan unsur-unsur emosional saat saya bercerita, saat saya mengajar. Sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu sekalian, saya akan bercerita tentang pasien stroke itu seorang insinyur yang tidak bisa berhitung. Nah, saya langsung flashback kepada cerita saya saat tahun 2000 misalnya. Saya ingat pasiennya di posisinya di mana, saya ingat dengan istrinya, saya ingat apa yang saya tes waktu itu begitu. Tetapi otak kita nggak akan bisa mengingat saya baca textbook saat itu di halaman berapa itu saya akan lupa. Tapi saat saya baca satu textbook, saya kaitkan dengan satu peristiwa yang mengandung unsur emosional, itu akan terkonsolidasi menjadi satu begitu. Itu yang tadi saya mau sampaikan sebenarnya. Dan saya minta mahasiswa saya biasanya kalau ada kasus tetanus misalnya, saya nggak langsung cerita tentang kasus tetanus. Dia suruh menceritakan tentang dia tukang sapu, kemudian yang kakinya kotor dengan aspal, kemudian nggak ada keluarganya. Nah, situasi emosional tadi mahasiswa saya suruh cerita dulu, kemudian baru kita bahas kasusnya. Karena nanti yang menjadi jangkar adalah peristiwa emosionalnya. Nah, kembali ke sini, ada beberapa barang yang saya contohkan ini netral. Sulit untuk mengingat karena nggak ada polanya gitu ya. Tetapi data ini di otak saya, bukan saya gambar, tetapi di otak saya adalah saya selalu buat seperti ini. Ini sebagai contoh. Kalau tiba-tiba saya nggak bawa bolpen, nggak bawa apa, saya langsung membayangkan di otak saya selalu ada tokoh. Tokoh itu yaitu nenek sihir. Karena nenek sihir itu bisa saya taruh macam-macam gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini kasih barang 30 barang berurutan gitu ya, saya secara cepat saya akan taruh di nenek sihir itu. Dan nenek sihir itu saya buat sangat lucu gitu. Dan saya biasanya di otak saya bagi 4 kuadran. Sebagai contoh misalnya tadi ada beras dengan tikus. Saya bisa aja saya taruh beras dan tikus itu di sapu lidi yang belakang gitu. Jadi nenek sihir itu ada beras dengan tikusnya lagi grogotin. Kalau beli cat, saya taruh mungkin di pipinya nenek sihir itu gitu ya. Saya membayangkan dia catnya warna apa sesuai dengan permintaan. Daging sapi saya taruh misalnya di depan kalau kepala sapi gitu ya. Kalau ada tomat saya taruh di hidungnya nenek sihir. Kalau ada sayur saya taruh di telinganya. Tapi saya sambil membayangkan. Dan percaya atau tidak, Bapak Ibu kalau biasa melakukan ini, kasih random. Bahkan 100 barang jadi ingat gitu ya. Tetapi kita harus membayangkan gambar dulu. Dibiasakan dengan gambar yang bukan gambar yang biasa, tetapi gambar yang ekstrim.
Kalau ada sepatu, jangan bayangkan sepatu yang biasa. Sepatu yang sangat ekstrim, yang mungkin saat membayangkannya pun amat lucu gitu ya. Kalau ada sesuatu yang mau beli panci, ya taruh di atas kepalanya nenek sihir nggak apa-apa. Bayangkan itu sesuatu yang lucu dan ekstrim itu. Nah, semakin lucu dan ekstrim, semakin otak kita terbiasa mengubah data tadi menjadi data yang berwarna, data yang ada unsur berbeda, emosional, itu akan semakin itu mudah diingat gitu. Nah, ini sebagai contoh biasanya kalau untuk ini kebetulan acara lansia gitu ya, acara lansia menyampaikan kalau gini susah mengingat gitu ya, ntar juga lupa gitu ya. Tetapi saya contohkan gini, itu aja 5 detik, apa yang dilihat dengan gambar tadi, kalau gambarnya saya hilangkan, kita tutup mata, gambar itu percaya sama saya, nggak akan hilang dari pikiran Bapak Ibu gitu. Kalau gambarnya makin ekstrim gitu. Saat tutup mata pun kebayang itu ada gambar anjing, ada kucing, kucingnya lucu banget pakai jas, anjingnya pakai yang Indian gitu ya. Di sebelah kanan ada anak ayam yang megang pistol gitu, ada labu, ada kayu. Itu yang contoh bahwa otak kita sebenarnya photographic memory sebenarnya. Kalau kita bisa data itu even bukan foto, ya kita harus ubah menjadi foto begitu dalam otak kita tentunya. Nah, mungkin ini yang ke tahap yang konsolidasi gitu ya. Tadi berbagai cerita sebenarnya udah masuk ke tahap konsolidasi. Tetapi saya sering mengingatkan karena setiap kita pasti malam tidur begitu ya, dan seringkali kita belajar kan malam, mempersiapkan sesuatu malam gitu. Dan saya mengingatkan bahwa salah satu tahap organik untuk konsolidasi memori adalah saat kita tidur. Kalau kita tidurnya kurang, tentunya adalah data yang kita simpan dengan susah payah itu akan hilang begitu. Jadi tidur terutama untuk anak-anak itu penting. Nah, seringkali juga kesalahan ada, udahlah karena udah belajar sampai jam 10, capek juga otak nih. Nontonlah film Korea atau nontonlah berita begitu. Berita ini kan emosionalnya kan lebih tinggi kan. Tidur pulas. Malamnya mimpi lagi ketemu artis Korea, nah besoknya ujian biasanya nggak lulus begitu. Jadi karena saat konsolidasi belum terjadi, sebenarnya data yang masuk adalah data yang terakhir. Kemudian data yang terakhir adalah data yang mengandung unsur emosional. Jadi ini juga salah satu tips ke mahasiswa kita ke siswa kita bahwa sebenarnya penting proses tidur, dan kalau belajar itu jangan ditutup dengan satu peristiwa lain kemudian tidur begitu ya. Tapi justru dikonsolidasi dulu baru tidur. Artinya dirangkum dulu, kemudian berdoa bahwa saya siap bahwa besok untuk berkarya, untuk ujian, dan tidur lelap gitu. Itu paling bagus. Ini hanya beberapa contoh penelitian aja mengenai pentingnya tidur. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Ini ternyata memang penting proses tidur ini terhadap memori kita. Nah, ini ada satu penelitian yang saya merahkan bahwa ya di penelitian ini intinya sih kalau tidurnya cukup secara kuantitas maupun kualitas itu learning-nya itu lebih bagus begitu. Nah, ini yang sesi terakhir sederhana aja bahwa kita udah beli laptop tadi, beli handphone tadi gitu ya. Bagaimana memelihara handphone ini nggak rusak gitu. Nah, ini pertanyaan bagaimana memelihara otak kita yang sebagai penyimpan memori itu tetap aktif begitu ya, tetap sehat. Kalau berdasarkan evidence base, satu olahraga begitu ya, selain nutrisi tentunya, olahraga gitu. Nah, ternyata olahraga itu meningkatkan brain derived neurotrophic factor gitu, satu protein yang mempertahankan survival di sel otak kita gitu. Bahkan ada yang para neuroscientist gitu ya, di kantornya tuh disediakan alat treadmill gitu ya. Artinya atau mungkin Bapak Ibu boleh mengikuti juga apa yang saya lakukan. Sebenarnya kalau saat kita lagi olahraga, kadang-kadang justru malah di saat-saat itulah dapat ide-ide tertentu yang kreatif gitu. Jadi saat kita lagi aktivitas fisik, olahraga atau jalan pagi, sambil berpikir ini apa ya untuk pengembangan ke depan. Nah, biasa kadang-kadang ide-ide cemerlang tuh terjadi saat fisik kita aktif.
Nah ini stres, ya udah pasti ya kalau stres itu membuat apa yang kita hafalkan, memori yang udah disimpan itu terdelete semua, gitu ya. Karena stres biar gimana pun akan menurunkan kapasitas memori, katanya bahkan lebih dari 50%. Oke, ini sepertinya ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya prinsip-prinsip bagaimana otak kita menyimpan memori. Tentu untuk memaksimalkan pemanfaatannya harus dipraktikkan dalam sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bu Pransil. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dokter Yuda. Wah, tadi ada tips tuh dari Dokter Yuda tuh ya, teman-teman. Minggu depan sudah mulai menghadapi UTS tuh Dokter Yuda. Jadi konsolidasi dulu baru tidur. Jangan konsolidasi tadi ya, nonton film Korea atau dengar musik sampai malam misalkan ya, tetapi konsolidasi kemudian tidur begitu ya. Baik, izin Dokter Yuda, ada kurang lebih sebelum Dokter Yuda pamit gitu ya. Saya beri kesempatan untuk mungkin suster, Bapak Ibu, dan teman-teman untuk tanya jawab begitu ya Dokter ya. Ya, silakan. Oke, baik, saya buka dulu mungkin untuk tiga penanya pertama, silahkan. Silahkan. Teman-teman, suster, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, jangan-jangan dokter udah bilang sampaikan ini jamnya tidur ya dok ya. Ya, sedang konsolidasi. Oh, sedang konsolidasi betul. Saya Bu. Baik, dari mana dan siapa? Rela ya, Rela ya. Oke, baik silakan Rela. Di mute, maaf Rela, di mute. Selamat siang semuanya. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Dokter, saya mau tanya, untuk yang tidur tadi ya, untuk anak itu sebaiknya tidur siang sama tidur malam itu berapa jam ya Pak ya? Untuk tidur siang dan tidur malam untuk menstimulasi otak anak. Terima kasih ya Pak. Ya. Sebenarnya boleh memang langsung dijawab saja dokter. Langsung jawab ya. Oke. Memang ada beda fungsi antara tidur siang dengan tidur malam. Keduanya yang pasti penting gitu ya. Yang terutama yang tidur malam tentu lebih penting gitu ya. Nah, apa sih fungsinya tidur terlepas dari kita belajar soal konsolidasi memori siang hari ini gitu ya. Sama seperti mungkin Bapak Ibu di sini saat dokter memberikan obat, pasti ada obat yang, oh ini diminumnya harus malam, jangan siang, jangan ini gitu ya. Jadi ternyata bahwa siklus dalam hidup kita, dalam kehidupan kita bukan hanya soal siklus bulanan pada perempuan, ternyata ada juga siklus harian. Gitu. Nah termasuk organ-organ yang ada di tubuh kita. Nah, beberapa organ itu beberapa kayak seperti hormon, enzim, pemulihan sel, itu terjadi saat kita tidur, terutama tidur malam, terutama tidur malam. Artinya tidur siang terjadi, tapi terutama tidur malam. Sehingga itu juga menjelaskan total tidur nggak bisa menggantikan disamakan tidur siang dengan tidur malam. Nah, tidur malam memang kalau bicara orang dewasa kan hampir sama semuanya, 6-8 jam. Tapi kalau pada anak-anak tentu tergantung umurnya, begitu ya. Tetapi rata-rata 7-8 jam itu masih oke, 8 jam itu masih oke. Tentu kalau pada umur yang lebih muda itu akan lebih panjang tidurnya. Nah, bukan soal panjang tidurnya juga, tetapi juga kualitas tidur itu penting juga ya. Artinya tentu anak yang tidur mengorok misalnya hati-hati, tidur yang terbangun-bangun juga hati-hati. Nah, tidur siang berapa lama? Ini juga relatif. Memang rata-rata kan 1,5-2 jam gitu ya. Tetapi konteksnya nanti dihubungkan juga tidur malam. Nanti kalau pada anak tertentu yang tidur siangnya kepanjangan, misalnya ya bagus sih 2 jam, tapi kayaknya kalau dia tidur 2 jam, malamnya kayaknya susah tidur. Nah itu juga itu harus diperhatikan sih. Itu sementara mungkin dari saya. Oke, baik.
Makasih dok, jadi tinggal diatur begitu ya dok, tergantung sesuai ininya anak begitu ya dok ya. Begitu dari Rela. Terima kasih dokter. Oke, baik, silahkan. Di sini sudah ada yang angkat tangan. Ibu Hayati Nupus. Ibu Hayati Nupus, apakah ada? Silahkan Ibu. Ya. Iya, Dok. Pak Dokter Yuda, Ya, mohon silakan, izin Ibu. bertanya. Silakan Bu Saya Hayati. kan, saya juga kuliah ya di Atmajaya. Terus kemudian saya juga ngajar. Kemudian punya anak kecil juga yang baru umur TK 5 tahun setengah. Jadi aktivitas kan kita nih sekarang juga ada jam kuliah sama Pak Yasir gitu sore ini. Jadi sore kan kita kuliah tuh sampai nanti maghrib bisa. Terus nanti kita kerjain tugas. Kadang tugas kan berkontinu nih ya dok ya. Kadang saya ngerjain sampai jam 1, jam 2, terus tidur lagi. Bangun pagi kan kita nganterin anak sekolah. Itu kita bangun jam 3, jam 4, siapin karena suami juga tugas juga di kampus. Jadi berkontinu hanya tidur 1 jam atau 2 jam. Mudah lelah, ngantuk, capek, bahkan sering lupa gitu. Gimana caranya tipsnya supaya apa saya harus olahraga apa gitu, apa gimana ya dok ya cara mengatasinya supaya nggak mudah lupa dan capek-capek sekarang itu. Mohon dok, terima kasih. Makasih Bu Hayati. Tadi saya mau nanya, ini mau nanya apa mau ngeluh? Saya pikir. Pas lagi ada mungkin ketua prodinya di sini. Iya. Ya, Bu Hayati jadi gini, satu memang artinya kalau untuk yang ini saya lebih gampang nasihatin orang karena dokter pun sebenarnya sedikit tidurnya. Tetapi sebenarnya tidur itu satu investasi yang jangka panjang gitu. Salah satunya sebenarnya kayak bahkan growth hormone gitu ya, hormon yang membuat kita nggak cepat tua itu diproduksi saat tidur gitu. Dan growth hormone ini juga kan tentunya mempertahankan sel-sel juga tetap fit, tetap fresh begitu ya. Artinya sih gini, kalau artinya tadi kan keluhan kok jadi gampang lupa gitu ya atau gampang apa gitu. Nah, ya. Kalau saya sih simpel dulu, artinya kalau saya sebagai dokter nih, ada orang yang lupa atau sakit kepala banyak gitu ya. Saya tanya lagi happy atau enggak, Bu, gitu kan. Cukup tidur enggak? Kalau jawabannya lagi, oh, enggak dok, lagi stres, lagi kurang uang ya. Saya bilang kalau bagi dokter justru saya malah happy, Bu, dibandingkan dengan kalau Ibu happy tidurnya cukup tetapi sering lupa. Itu biasanya dokter yang jadi tugasnya lebih berat karena kok lagi happy aja cukup tidur gampang lupa. Tapi karena usia masih muda, tadi kesibukan macam-macam, saya sih berasumsi jangan-jangan kan ini ada disebutnya brain overloaded gitu ya, artinya data satu belum dikonsolidasi. Tadi yang saya bilang kita bicara konsolidasi, data lain udah masuk gitu ya. Data satu masih di tahap memori jangka pendek, data yang emosional udah masuk gitu ya. Baru aja ngafalin 2 lembar, dikonsolidasi, anak numpahin gelas, misalnya gitu ya. Nah, itu contoh yang data belum dikonsolidasi, tetapi data emosional masuk gitu. Nah, satu lagi sebenarnya sering pertanyaan, sebenarnya multitasking bermanfaat sih sebenarnya. Saya bilang tergantung. Kalau multitasking ini terlalu membebani, misalnya contoh kita belajar sambil ngurus anak di satu sisi, kemudian ngerjain kopi di belakang belum diseduh atau apa gitu ya. Itu sebenarnya nggak bagus ke depannya gitu. Ini saya nggak bicara soal bagaimana mengatur waktunya, tetapi nggak bagus gitu. Tapi kalau multitasking misalnya contoh saya mendengarkan lagu yang saya sukai begitu ya, kemudian saya mengerjakan sesuatu, itu pun juga dual tasking, itu nggak masalah gitu ya. Jadi artinya memang sebaiknya idealnya katanya kalau kita fokus lagi belajar sebisa mungkin memang hanya satu tasking gitu ya. Dan tadi teknik-teknik tadi itu yang mengubah data tadi menjadi data emosional, ada visualisasi, warna. Biasanya habis itu setelah saya rangkum, saya buat gambar. Habis itu yang saya screen capture di otak saya adalah gambar tadi. Kalau saya belajar tentang satu bab, misalnya tentang Parkinson, ini saya contoh maaf karena saya background saya dokter. Saya baca tentang Parkinson, banyak hal Bu, saya baca. Apakah otak saya akan mengingat
nanti di screen capture per halaman, paragraf, sulit. Saya nggak jenius Bu, artinya biasa aja. Saya nggak akan ingat tentang tadi. Tetapi kalau 2 halaman ini saya gambar menjadi orang dengan gejala-gejalanya, saya buat agak aneh, ada gambar binatang yang ada simbol tertentu. Habis itu saya mencoba menjelaskan gambar yang saya gambar tadi. Itu saya screen capture, setidaknya saat saya ulang saya akan lebih gampang. Kalau gambar tadi saya ubah ada warnanya dan ada unsur emosionalnya gitu. Sama seperti menjelaskan hari ini, saya menjelaskan konsep memori itu ya saya buat selalu dalam bentuk gambar, jarang yang naratif gitu. Agar lebih dipahami gitu mudah ya. Ya, intinya seperti itu gitu. Gitu. Ya memang harus dipraktekkan, nggak semudah itu, tetapi setidaknya tahu prinsipnya dulu gitu. Iya. Tipsnya Dok supaya ini tips-tipsnya caranya. Ya, satu sih gini, kalau menurut saya kalau saat kita misalnya ini dalam konteks belajar ya, konteks belajar ya. Dalam konteks belajar adalah biar gimana pun textbook itu selalu ya kita berharap sih berwarna gitu, tapi kan hampir sulit mencari berwarna. Nah, saya selalu membuat rangkuman, tapi bukan rangkuman naratif, rangkuman dalam bentuk gambar. Gitu. Yang saya biasanya selalu menyediakan spidol, pensil warna atau apapun itu. Gitu. Nah, kemudian setelah saya rangkum cuma sekedar satu gambar, saya harus bisa menceritakan gambar tadi seperti apa sih sebenarnya. Gitu. Gambar tadi seperti apa. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, saat saya menjelaskan dari awal, saya selalu mencoba mengasosiasikan, menjelaskan, memvisualisasikan. Kalau otak kita kayak komputer, kalau otak kita ini kayak ibaratnya data, apa. Nah, dengan begitu saya akan lebih mudah, bukan hanya untuk saya, tetapi waktu saya mengajar pun saya akan lebih mudah menyampaikan ke orang lain dengan runutan yang saya nggak usah hafalkan. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Dok. Pak, ya, sama-sama. Banyak ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Hayati. Saya coba bacakan dari chatting ya Dok ya. Di sini ada Ibu Lani Hidayat. Apakah learning style seseorang akan mempengaruhi keberhasilan teknik visualisasi untuk meningkatkan memori? Maksudnya learning style, ada orang yang cenderung lebih visual, ada juga yang lebih kinestetik. Bagaimana Dok? Iya, jawabannya sangat iya. Sehingga yang tadi saya sampaikan, sebenarnya itu prinsip umum yang bisa digunakan mau apapun tipenya. Tinggal nanti dominannya mau di mana. Prinsip-prinsip umum adalah mau apapun tipe belajarnya, semakin banyak konteks sensorik yang kita libatkan. Misalnya contoh tadi ada dengar dengan lihat, rasa, segala macam, itu menjadi pengalaman sensorik yang berwarna. Gitu. Nah, semakin banyak warna di sana, itu semakin otak itu lebih mengingat gitu. Tentu ada beberapa orang memang, aduh kalau saya sih kalau lagi belajar harus dengerin musik gitu. Tapi ada beberapa orang belum tentu begitu ya. Kemudian ada beberapa orang saat belajar kalau saya karena udah kerjaan saya ngajar gitu ya. Kemudian saya harus juga misalnya ngajar di luar juga gitu. Tapi itu suatu bahan yang harus saya hafalkan dan saya takut salah juga gitu. Tapi maksud saya gini, saya kadang-kadang habis saya buat PowerPoint kalau dalam forum yang lebih resmi itu saya betul-betul saya harus memvisualisasi, saya membayangkan saya udah presentasi ulang-ulang dengan topik yang sama begitu. Dengan harus gerakan tangan, apa saya atur gitu itu untuk membantu saya mengingat. Jadi style belajar silahkan apapun itu, tetapi semakin banyak sensorik yang dilibatkan itu semakin ingat. Kemudian kedua tentu konsep data itu selalu sama. Data itu kalau makin berwarna, makin tervisualisasi, itu semakin terkonsolidasi dan selalu diasosiasikan
dengan segala sesuatu yang sifatnya berbeda, lucu, ada emosionalnya, itu akan lebih mudah diingat. Gitu. Oke, jadi istilahnya yang apa ya, eye catching gitu kali ya dok ya, yang Iya, mudah apa, yang buat kita tuh yang tadi dokter katakan ekstrim gitu ya, sehingga mudah diingat gitu ya dok ya. iya, betul. Oke, baik. Ini ada lagi dari Edlin Edrea Lauli. Ya, ibu atau bapak ini, saya ingin bertanya dok, apakah ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan tingkat memori seseorang? Lantas bagaimana apabila ada beberapa kelompok individu yang mempunyai IQ yang normal namun tidak terlalu tinggi? Misalnya, IQ-nya tidak berada di atas 120 atau memang IQ-nya rendah akibat dari suatu penyakit tertentu. Apakah masih bisa diasah dan ditingkatkan kemampuan kognitifnya? Lalu apakah cara yang sama masih bisa dipakai dengan penjelasan yang dokter berikan tadi? Begitu, dok? Ya, makasih. Jadi satu mengenai skor IQ sendiri, sebenarnya pada dasarnya skor itu berbasis sebenarnya memori sebenarnya gitu ya. Tetapi pertanyaannya apakah IQ dalam posisi tertentu kapasitasnya bisa ditingkatkan atau tidak gitu. Jawabannya selalu sangat bisa. Artinya begini, bahwa dalam konteks pembelajaran justru sebenarnya diskusi sharing hari ini gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan mengenai data yang hitam putih itu. Mungkin saat dipaparkan, aduh itu sih saya cuma ingat 15 gitu. Tetapi saat mungkin disampaikan, oh ya coba data tadi diubah deh menjadi data yang menjadi gambar, tervisualisasi. Challenge saya kan bahkan even 100 data pun kita bisa ingat gitu. Nah, kadang-kadang dalam konteks bahkan di mahasiswa saya pun gitu ya, karena kan kebetulan kalau di kedokteran kita harus menghafal sesuatu yang tidak berhubungan gitu ya. Saya sebagai pendidik seringkali terfokus kepada apa yang what-nya sesuai dengan kurikulumnya. Pokoknya kamu harus hafal ya. Nanti kalau enggak ya dinilai ABCDE, kalau skornya rendah kamu nggak lulus. Itu kan konteksnya adalah di what-nya. Kalau kurikulum kan what gitu. Apa yang harus dihafalkan kalau belajar kedokteran. Nah, how-nya kadang-kadang kita lupa mengingatkan kembali sebenarnya how-nya, bagaimana menyimpan data tadi gitu. Karena faktanya selalu saya balikan lagi gitu ya. Kecuali kalau anak tersebut bahkan misalnya nih, Dek, kamu pernah nonton film nggak? Atau Bu, anak ibu pernah nonton film nggak? Oh pernah dok, tetapi nonton film pun dia nggak bisa ingat tuh. Bahkan filmnya apa, itu pasti ada gangguan di otak begitu. Ada gangguan di otak kalau itu. Tetapi kalau selama dia nonton film dia bisa bercerita, tokohnya apa, kemudian kalau di settle di rumah saya setel film yang sama, kemudian ngambek, ini papa ngapain sih nyetel 2 kali film yang sama begitu. Bahkan saya lupa beliin CD yang sama gitu. Saya lebih lupa. Anaknya lebih ingat gitu ya. Nah, itu artinya otaknya sebenarnya sangat-sangat bagus gitu. Jadi jangan salahkan otaknya, tetapi sebenarnya salahkan bagaimana data itu masuk ke otaknya begitu. Nah, itu yang terjadi di kita sebenarnya. Saya sering sampaikan pada kasus-kasus yang dikonsulkan mengenai prestasi yang menurun gitu ya. Artinya udah bukan masalah drug abuse segala macam, tetapi saya selalu menanyakan berbagai peristiwa lain dulu. Dia suruh cerita gitu. Saat dia bisa bercerita berturutan, kemudian ibunya menanyakan kenapa dia kok di arsitektur nggak lulus gitu. Saya bilang kayaknya tugas saya sebagai dokter kan mau men-scanning otaknya masalah apa enggak gitu ya. Saya bilang enggak tuh. Dia sangat maksimal, cuma saya bilang masalah data aja sih. Mungkin di arsitektur dia nggak suka begitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi artinya selama otak kita bisa mengingat satu peristiwa tertentu dengan sangat berurutan ya. Kalau anak kecil ngetesnya gampang, misalnya ingat nggak yang tahun lalu pergi kemana nih? Kalau kasih foto kan, oh iya gitu waktu itu perginya sama siapa? Kalau dia bisa bercerita, apalagi pengen kapan lagi mau pergi ke sana,
artinya dia mengingat berbagai memori yang menarik tentang itu. Tapi kalau ujian nggak lulus, misalnya di kelas, saya bilang kayaknya bukan masalah memorinya tuh, tetapi masalah dia mau atau tidak secara sadar memasukkan data itu ke otaknya, begitu. Itu sih penjelasan saya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Yuda. Mudah-mudahan bisa menjawab dari Bu Edlin atau Bapak Edlin Edrian Lauli. Mungkin saya izin 2 lagi pertanyaan terakhir ya Dok ya. Ya, Oke, silakan. dari Ibu Sisilia Indah, apakah orang yang memiliki kondisi psikisnya kurang baik itu mempengaruhi sistem saraf itu sendiri, atau justru sistem saraf itulah yang mempengaruhi kondisi orang tersebut? Karena yang dari saya tangkap, syaraf ini cukup sensitif dan organ-organ lain pun bergantung pada fungsi sistem saraf itu. Bagaimana tanggapan dokter? Silahkan dok. Ya. Dua-duanya betul, Bu. Jadi kalau kita belajar di demensia gitu ya, demensia kan gangguan kognitif gitu ya. Depresi sebagai faktor resiko demensia gitu kan. Tapi demensia bisa membuat depresi gitu. Artinya apa? Faktor psikis bisa membuat ujian kita nggak lulus gitu. Tapi ujian nggak lulus juga bisa membuat kita jadi gangguan psikis itu. Itu 2 peristiwa yang saling berhubungan. Jadi artinya apa? Artinya memang satu ya kita jangan stres supaya otak kita nggak rusak gitu ya. Tetapi juga kita harus memelihara otak kita begitu ya supaya cukup tidur, makanan yang sehat gitu. Udah jelas lah pada orang yang kurang olahraga kurang tidur itu tingkat stresnya akan lebih tinggi. Meskipun sebenarnya nggak ada faktor yang membuat dia stres. Artinya satu stimulus yang sama pada orang yang kurang tidur dan fisiknya sedang turun itu lebih gampang stres gitu ya. Tetapi stres sendiri udah jelas kita stres karena COVID, justru resiko terkena COVID kan lebih besar karena imunitas kita menurun. Itu 2 peristiwa yang saling terkait sih. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Sisil dari jawaban dari Dokter Yuda. Oke, terakhir ya dok, dari Amandus Anok, ini sepertinya mahasiswa dari Agats dok, bertanya, apa yang terjadi saat fungsi otak dioptimalkan 100%? Ya, kasih. Jadi tadi saya sampaikan bahwa yang cukup unik gitu ya, yang mungkin sekalian penutup tips terakhir begitu ya. Ada satu studi yang cukup menarik itu sebenarnya untuk menjawab, saya contohkan yang demensia dulu. Pada demensia yang cukup berat, itu otak kan rusak dan artinya berbagai peristiwa itu udah mulai lupa gitu ya, lupa. Nah, di studi ini studi yang dilakukan di Jepang saat lagi gempa Kobe. Gempa Kobe itu gempa yang paling besar di Jepang yang dimana korban jiwanya paling banyak gitu. Nah, ternyata pada saat gempa Kobe kemudian sekitar 2 bulan pasca gempa ditanya ulang, yang demensia Alzheimer yang cukup berat ini kok bisa mengingat berbagai peristiwa gempa tadi. Nah, jadi berbagai peristiwa emosional sebenarnya amat disimpan itu lebih lama gitu, bahkan di otak yang kata kita lebih rusak. Nah, sebenarnya sekali lagi bahwa uniknya sebenarnya tanpa sadar berbagai peristiwa yang negatif itu lebih gampang diingat itu. Nanti bisa dimanfaatkan hal positif negatif, tetapi yang pasti 1000 pujian itu akan pada anak itu akan hilang dengan 1 makian sebenarnya. Makian itu akan lebih diingat. Itu satu. Tetapi dalam konteks pembelajaran untuk salah satu memaksimalkan fungsi memori supaya data itu disimpan atas keinginan kita ya, karena mau persiapan ujian atau apa, ubahlah data tadi menjadi data-data yang penuh unsur emosional gitu ya. Penuh unsur emosional yang lucu, berbeda begitu. Itu biasanya apalagi bisa mengasosiasikan satu data dengan yang lain. Apa yang terjadi? Tentunya sebenarnya yang kalau yang saya boleh sharing, artinya kita lebih produktif begitu ya. Lebih produktif tuh artinya gini. Dengan waktu yang lebih sedikit, di keterbatasan dengan data yang harus banyak dimasukin lebih banyak,
sebenarnya tanpa sadar kita sudah memilah-milah mana data yang kita mau ingat, yang kita siapkan untuk ujian. Mana data-data yang bisa kita pakai suatu saat, sewaktu-waktu gitu kita panggil lewat jangkar tadi, untuk kita keluarkan lagi gitu, untuk kita informasikan gitu. Nah, ini tentunya butuh latihan yang berulang-ulang begitu ya, butuh latihan yang berulang-ulang. Tetapi data-data yang netral ini harus diteteskan unsur-unsur emosional, bisa dalam bentuk warna, visual, atau satu peristiwa, supaya data ini lebih terbungkus rapi menjadi satu data yang ingin kita simpan saat atau pada long term memory gitu. Itu sih Bu Francine, mudah-mudahan nggak bertambah bingung, tetapi prinsipnya adalah jangan biarkan data ini menjadi data netral yang sebatas hanya di short term memory dan akhirnya terlupa begitu. Tetapi kita harus sekali lagi konsolidasi, kita masukkan ke long term memory. Caranya adalah mengubah data ini menjadi data-data yang berbeda, berwarna dan penuh unsur emosional. Makasih. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa nanti diterapkan oleh teman-teman mahasiswa ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter atas sharingnya hari ini, sehingga mudah-mudahan nanti teman-teman di Atmajaya bisa dari teman-teman atau alumni juga, atau Bapak Ibu dosen juga di sini bisa mendapatkan masukan dari dokter sehingga nanti bisa diterapkan, jadi nggak mudah lupa begitu Dok ya, memorinya jadi terlatih terus begitu. Baik Dok, saya boleh izin untuk mengambil foto dulu ya Dok ya, sebentar mungkin untuk halaman pertama dokter, nanti kalau memang dokter harus izin silahkan Dok, tapi untuk mungkin teman-teman yang lain bisa dinyalakan videonya. Di halaman pertama ini ada Jocelyn Kezia, Rela, Teresia Crescencia, bisa dinyalakan dulu. Maaf untuk Edward Viligius, bolehkah dihilangkan background-nya karena tidak nampak wajahnya? Oke, baik. Margareta kemana ini? Oke, kalau begitu ya. Ya, oke. Baik, 1, 2, 3. Oke, untuk yang pertama mungkin kalau dokter harus... Saya izin ya. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Dok atas sharingnya. Ya, terima kasih banyak Sampai Dok. ketemu lagi. Ya, selamat siang. Terima kasih Dokter Yuda. Ya. Terima kasih dokter. Oke, silakan untuk yang kedua, Ibu Murni boleh dinyalakan. Oke, sebentar, sorry. Bentar, saya ulangi, 1, 2, oke, 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, Tiopan, Margareta, Teresia, Marley, Margareta, Jennifer, Sri Afifi, Milenia, Timotius, bisa dinyalakan? Oke. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oke. Bentar, ada 2 lagi, Marley, Juven, Putri Rosari, Elsra, Jelia, silakan dibuka videonya. Gisela Chelsea, Olivia Putri, Tasya Kurnia, Novia, Albertus Gilang, Philip Fabian, Hizra Saradeva, Julius, Agustinus Nuria, dan Suster Afri. Ya Bu Francine. Suster. Selamat siang. Selamat siang, Suster. Ya, lagi ada sesuatu.
Oke. Baik, suster. Maaf, Pak. Tidak Tapi apa-apa, saya suster. ngikuti, ya. Siap. Oke, Fatriana boleh dibuka dulu. Fatriana, Pince, Ignacia Nabila, Timotius, Ajeng, Yovita, Milen. Boleh dibuka kameranya? Tidak apa-apa. Bapak atau Bapak Philip mungkin tidak apa-apa. Silahkan dibuka, tidak apa-apa, Pak. Oke, 1, 2, sebentar. Oke. Tunggu sebentar guys. Oke. Ya, yang terakhir. Oke. Yang terakhir. Catherine, Hana Hartanto, Anace, Mawar, Rapa, Angela Merici, Christian, Igede Kevin, Loisa Hansida, Maria Densiana. Seba Widiantoro boleh dinyalakan semua videonya. Suster Brigida. Oke, sebentar. Ini kok. Oke, tidak ada. Baik, sudah. Oke, baik, suster, Bapak, Ibu semua, kegiatan kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas keikutsertaan ya, partisipasi dari Bapak, Ibu, suster, dan teman-teman semua. Semoga materi yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mungkin Ibu Sila, apakah ada pesan lagi, Bu Sila? Hanya menginformasikan, jadi untuk kuliah umum hari ini sebenarnya adalah pertemuan perkuliahan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Francine dan Suster Afri. Namun memang karena materinya sangat menarik, jadi kami buka untuk teman-teman dari prodi lain, lalu juga Bapak Ibu dosen, alumni, ataupun Bapak Ibu guru yang memang ingin belajar sama-sama. Begitu. Jadi mudah-mudahan ada materi lagi yang menarik yang bisa kami tawarkan supaya teman-teman di luar PGSD bisa ikutan join. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Tadi saya minta untuk mengisi daftar hadir. Jadi yang tadi sebelumnya melalui job form sudah mengisi, tidak perlu mengisi lagi yang di G-form. Sepertinya memang ada masalah, ada kendala di job form sehingga tidak bisa tercover semuanya. Begitu, kalau daftar hadir sudah diisi berarti aman. Tadi materi bisa langsung di-download ya. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa silakan, tadi sudah di-share sama Ibu Francine, jadi bisa dilihat kembali. Oke, itu saja Bu Francine. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sila. Baik, kalau teman-teman tadi sudah selesai mengisi daftar hadir, boleh leave. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati. Sehat-sehat semua. Terima kasih, Bu Sila. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Sila. Terima kasih Ibu Francine dan teman-teman. Thank you. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Sampai Makasih, jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sila. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Bu Francine sudah bisa di-stop untuk recordingnya? Iya. Nyari itu. Bentar.